dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Eh, kita tetap semangat belajar. Baik, pada pertemuan yang bahagia ini, saya ingin melanjutkan materi yang sudah pernah saya sampaikan menggunakan aplikasi Lektora Inspire 18 untuk membuat sebuah media interaktif ya. Nah, aplikasinya ini tampilan awal dari eh, Lektora 18 ya yang perlu Anda persiapkan. Kemudian sebelum ini juga tolong nanti dilihat di Google Classroom. Saya sudah upload ini ya, mempersiapkan keterangan yang nanti akan digunakan dalam pembuatan media interaktif ya. Ini nanti keterangan di copy paste aja boleh, ditambahkan juga boleh ya. Karena saya pikir kalau Anda nyari sendiri mungkin kelamaan ya. Ya coba dibuka aja di Google Classroom, nanti ada di sana buatnya, di-download, kemudian nanti ini tinggal digunakan, di copy paste saja. Nah, nanti kita dalam pembuatan media interaktif, di samping teks, ada juga gambar. Nah, gambarnya nanti kita menggunakan yang ada di Lektora di sini, ya. Kemudian kita menambahkan video, ya, video. Ini video linknya sudah saya siapkan di sini. Anda tinggal nanti copy paste ya, di copy, dipastikan nanti ya dibuka YouTube-nya dulu maksud saya ya. Kemudian ini di copy copy pastikan di link YouTube supaya nanti bisa langsung ketemu nih ya linknya video. Jadi nggak nyari-nyari kelamaan gitu ya. Ini videonya pendek-pendek kok, kurang dari 2 menit ya. Gitu. Yang penting bisa gitu. Kalau besar nanti pengaruhnya ke memori. Jadi videonya kurang dari 2 menit. Nah, kalau sudah ketemu mencari di YouTube-nya, maka video tersebut perlu di-download gitu ya. Kita perlu download. Downloadnya caranya gini, gunakan linknya juga sudah saya siapkan ini ya, tinggal dibuka aja di browsernya. Kemudian ID save ini di copy paste, kita taruh di browser, nanti akan keluar save from. Nah, nanti linknya juga di copy paste di save from netnya gitu. Bisa ya. Jadi itu maksud saya dibuka di YouTube-nya, kemudian atau langsung ke ID save from juga bisa sebenarnya ya. Nggak usah buka YouTube bisa ya. Anda langsung buka ke alamat ID save from netnya, kemudian alamat ini ya, linknya ini penguin, wheel sama walrus satu-satu di download langsung dari sini bisa juga ya. Kenapa tadi saya menyarankan untuk dibuka YouTube biar Anda juga tahu YouTube-nya seperti apa gitu ya. Baik. Nah, untuk yang keterangan gambar ini nanti juga perlu dipakai, tinggal di copy paste aja pada saat pembuatan. Ini yang perlu saya sampaikan dulu biar jelas ya, nggak bingung. Nah, nanti di sini ada tugas. Silakan membuat multimedia interaktif dengan Lektora 18 dengan bahan yang ada di atas ini maksudnya udah saya siapkan. Jadi nggak repot Anda semua ya. Kemudian nanti yang terakhir ada audio. Audionya juga saya sudah upload ya di Google Classroom. Nanti tinggal download, filenya cuma kecil kok gitu ya. Jadi nggak susah. Sebenarnya kalau Anda mau membuat apa ya, menambahkan hal-hal tersendiri, misalnya videonya yang lain boleh juga. Saya tidak harus menentukan ini ya. Cuman kadang-kadang kalau mencari itu malah tambah lama gitu ya. Kalau ukuran videonya yang besar nanti juga prosesnya menjadi berat. Itu yang pertimbangan saya kenapa saya sudah persiapkan dulu seperti ini ya. Seandainya Anda mau berkreasi video yang lain, audio yang lain, gambar yang lain, keterangan yang lain, boleh saja gitu loh. Saya senang-senang saja. Atau Anda buat dulu seperti ini jadi satu bentuk file media interaktif, baru kemudian Anda nanti membuat satu lagi yang baru yang berbeda isinya. Cuman caranya bisa ya. Gitu. Baik, kita masuk ke sini. Jadi ini tampilan dari Lektora. Kita pilih di sini menu Create New Title. Nah, di sini ya. Create New Title.
Nah, kalau sudah di sini ada beberapa pilihan. Nah, nanti tinggal memilih mana yang Anda inginkan ya. Model-model banyak sekali. Terserah Anda menginginkan yang model seperti yang mana gitu ya. Misalnya di sini, saya pilih ini ya. Kemudian create from them. Nah, baik, nah, di sini sudah terbuat ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat di tile explorer-nya ya, mulai judul, title 1, graphic name, logo, graphic name berarti yang di sini ya nanti ya. Ya, di sini maksudnya graphic name-nya, kemudian logo placeholder ini nanti bisa ditambahkan. Oh ya, logo juga kita coba nanti menaruh logo gitu ya. Kemudian home itu yang ini, tombol buttonnya, help, bawahnya, exit, keluar, back di bawah sini biasanya. Nah, di sini ya. Ini kita mungkin agak kecilkan sedikit. Nah, gitu biar langsung kelihatan satu layar. Kemudian next. Nah, gitu ya. Jadi apa yang ada ditampil di sini terkontrol di, di sebelah sini. Kemudian course title, judulnya, dan page title. Ini bisa nanti keluar apa namanya halaman berapa dan seterusnya. Kemudian kita, kita coba saja mulai. Kita coba dengan apa namanya logo. Nah, logo kita coba rubah. Misalnya kita image, insert, fix image, image file. Ya, kita coba klik image file. Nah, kita coba nanti di Google Classroom ada ya, silakan nanti Anda cari di download di Google Classroom. Kalau saya kan tempatkan di sini sendiri, jadi beda lokasinya saja gitu ya. Nah, ini misalnya ya, kita ketemu. Oke, kita atur aja. Disesuaikan ukurannya kira-kira ya dengan tempat. Nah, di sini bisa kita logo ini kita hapus. Nah, itu maksudnya kita ganti. Nah, oke. Nah, kurang lebih. Anda menggunakan logo yang lain boleh dicoba ya nanti. Nah, kita sudah menempatkan logonya. Kemudian kita pengen ngasih course title-nya. Nah, kita coba ketikkan, di double klik saja. Mungkin ini nah, misalnya begitu ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa ngatur, misalnya menginginkan posisi yang di tengah, nah, ada kita bisa atur di sini, center, kemudian text style-nya, model text-nya, title, subtitle, atau body, karena ini di atas biasanya ya, title, kita sudah pilih ya, title. Kemudian warna tulisannya, nah, ingin seperti apa, misalnya yang agak berbeda ya bisa dipilih, ya. Seperti itu. Jadi di sini ada tulisannya modelnya apa? Ada Arial, ada Time New Roman, Arial Black, ya. Nah, bisa dicoba-coba ya modelnya. Misalnya begitu ya. Jadi bisa dikreasi. Anda boleh yang modelnya seperti apa. Oke, nah itu sudah. Ini biasanya nanti ke sesi halaman nanti ya, muncul halaman. Page title auto text, muncul halaman. Oke, nah kita ke page 1. Nah, ya, masuk ke ini diklik ya, kita pilih dulu ya. Karena kalau nggak pilih nanti bisa aja penempatannya agak
berantakan. Jadi kita pilih dulu page 1 supaya nanti kita memasukkan semua item yang akan dimunculkan di sini gitu ya, di area sini. Nah, kita coba mulai dengan insert shape atau line. Nah, di sini ada beberapa gambar. Asumsi saya mungkin memilih yang kotak ya, kotak di sini. Anda juga boleh yang lain ya, terserah nanti. Ya, jadi berkreasi boleh. Nah, ini boleh misalnya ya, model begini ya. Atau yang mode satunya boleh ya. Shape yang di sini lebih tegas. Nah, contoh ini ya. Oke, misalnya ini kenapa begini? Maksudnya ini untuk area di mana kita akan menempatkan nanti ya materi yang akan kita tampilkan, maksudnya gitu ya. Kita beri tempat, gitu ya. Nah, di sini bisa kita klik, kita atur nih, ya. Kita atur supaya posisinya di belakang, down one layer atau send to back boleh juga ya. Ya, biasanya gitu nanti agak numpuk-numpuk. Nah, di sini coba perhatikan di bawah page sudah ada rectangle, maksudnya yang barusan saya buat ini ya. Nanti terbentuk seperti itu urutannya ke bawah ke bawah ke bawah ya. Perhatikan itu. Nah, setelah itu kita coba menambahkan objeknya ya. Objek gambar di image di clip art ya. Misalnya kita mau ngambil gambar dari yang sudah ada di Lectora. Banyak sekali ini ya. Ada building, ada bisnis metafor, elektronik, bahasa, food, dan seterusnya. Pendidikan. Nah, saya mencoba ini dulu aja yang lebih menarik dulu. Misalnya ini, whale atau ikan paus. Nah, kalau gede kita atur dulu aja ukurannya seberapa gitu ya. Atur kira-kira posisinya. Nah, kalau sudah, nanti misalnya, loh kok hilang? Enggak, sebenarnya dia nggak hilang. Dia hanya mungkin karena diklik itu maksudnya dia posisi di atas yang mau kita edit ya. Jadi kalau tadi klik ini hilang, Anda klik di luar sini, gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, setelah itu eh, kita bisa mensisipkan teksnya. Ya, di sini teks ya. Teks blok. Nah, kita mensisipkan ini teks bloknya. Kita sisipkan ya secukupnya aja ya. Kita atur posisinya. Nah, isinya di sini yang saya sampaikan tadi di sini. Jadi biar Anda nggak repot aja sih. Ya, maksudnya tinggal dipilih nanti yang nih ya, tinggal disesuaikan aja nanti Anda ya. Jangan salah pilih. Kita copy ya. Kita pastikan di sini, double klik dulu ya. Double klik, baru klik kanan, paste. Nah, gitu aja. Nggak susah kan? Gitu ya. Dan gitu aja. Oke, ini diatur supaya secukupnya. Nah, ya, artinya kotaknya secukupnya saja. Oke, udah. Nah, ini sudah terbuat, jadi nggak sulit ya. Oke, jadi halaman ini satu sudah terbuat. Nah, untuk halaman selanjutnya gampang sekali. Formatnya tetap yang di sini, gitu ya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Nah, caranya di sini klik copy ya. Kemudian klik kanan paste. Nah, ini udah langsung kebuat ini ya.
Coba buat ini ya, paste lagi sampai 3 kali paste karena kita nanti ada buat 4 halaman paste. Nah, itu ya gampang sekali. Terus kemudian jangan lupa di ini page-nya ini kita harus edit dulu. Kenapa? Tidak boleh page-nya itu namanya sama gitu. Ini kan sama semua nih. Kita harus ubah. Nah, double klik ganti page 2. Ini ganti juga menjadi 3, ganti juga menjadi 4. Nah, udah berubah. Nah, sekarang kita mulai ngedit yang page 2 karena page 1 udah oke kan tadi. Page 2 rectangle-nya tetap, gambarnya yang kita ubah ya. Kita hapus dulu nih ya. Kita hapus dulu cut. Nah, nggak apa-apa nih. Nah, di page 2 kita insertkan lagi nih image clip art ya di animal tadi, binatang. Misalnya nih walrus atau singa laut. Nah, ini bisa kita atur berapa ya, disesuaikan aja kira-kira ya gambarnya. Oke. Nah, tentunya teksnya ini juga berbeda keterangannya kan ini tadi keterangan untuk paus, sedangkan gambarnya walrus. Nah, kita tinggal buka Word-nya, cari yang walrus gitu ya. Nah, ini yang di atas nih. Nah, jadi ini begitu nanti Anda tinggal mencari aja. Oke, di double klik di sini, tinggal di pas. Nah, keterangan sudah walrus ya. Nanti boleh ditambahkan misalnya kalau pengen menambahkan lagi. Nah, ini disesuaikan ya. Kalau sisa space ini nggak bagus, disesuaikan aja, diatur kira-kira yang pasnya ya. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke halaman 3. Nah, halaman 3 ini juga kita hapus, cut ya. Kita ubah dulu gambarnya, insert, image, clip art ya. Tadi apa tuh? Coba penguin sekarang. Oke, penguin. Nah, kita atur lagi gambarnya sesuaikan dengan ukuran yang ada. Oke. Ya. Nah, ini tentunya juga di teksnya. Kita tinggal lihat di teks. Nih, penguin ya. Ini double klik ya. Tinggal dipastikan. Nah, ini penguin. Kita atur lagi gedenya. Nah, kurang begitu. Baik, kemudian yang keempat juga. Nah, keempat ini kita ganti lagi ya. Insert, clip art ya. Apa ya? Ini burung. Iya, burung kasuari. Oke. Kalau Anda nanti mau merubah objeknya, gambarnya dengan binatang yang lain boleh. Tapi konsekuensinya Anda harus menambahkan teksnya yang berbeda juga gitu ya. Jadi jangan gambarnya misalnya burung kasuari tapi keterangannya apa walrus atau penguin itu yang nggak boleh, artinya nggak cocok gitu maksud saya gitu ya. Boleh nanti Anda merubah-rubah gambarnya tapi keterangannya juga harus disesuaikan, artinya menjelaskan eh, gambarnya itu intinya itu ya. Oke, dan kemudian ini kita keterangannya untuk di sini ya. Keterangan di sini kita tambahkan di sini double klik.
Nah, misalnya gitu. Oke, nah tahap ini sudah bisa kita selesaikan. Untuk mengetahui hasilnya seperti apa, gampang kita lihat di klik ini preview ya, kemudian klik view, kemudian klik preview. Nah, ya, kita ingin tahu hasilnya yang barusan kita buat seperti apa gitu ya, memeriksa. Jadi klik menunya view, kemudian klik preview. Nah, ini hasilnya ya. Ini pada halaman yang terakhir tadi, karena kan saya posisi terakhir. Ini judulnya, logonya, halaman otomatisnya. Ya, kalau ini kita tombol. Kalau saya klik yang ini, dia fungsinya adalah mengembalikan ke halaman yang pertama. Gitu. Kalau ini keluar. Kalau ini back atau ke halaman sebelumnya, kalau itu next halaman seterusnya. Karena di halaman terakhir maka yang ini idle, artinya tidak bisa diklik, itu maksudnya. Nah, saya klik yang home, coba kembali enggak. Nah, ini ke halaman pertama, jadi berfungsi. Gitu ya. Kemudian saya klik sini nih, bergerak. Nah, halaman kedua, jadi berfungsi ya. Artinya yang barusan kita buat sudah berfungsi. Nah, ini ya. Kalau ini klik berarti silang, artinya keluar. Baik, setelah itu kita coba ya tambahkan videonya. Nah, sebelumnya Anda harus download dulu sebelum mengerjakan ini gitu. Tinggal videonya sudah siap. Kita sekarang coba mau menyisipkan video ya. Menyisipkan video di apa namanya halaman pertama ya. Tentunya juga harus disesuaikan ya. Tadi sudah saya berikan penjelasan di sini. Nah, ini kan ada penguin, wheel, walrus, ada 3 videonya ya. Kita insert di sini. Kemudian ini ada video. Nah, ya, klik video, kemudian video file. Nah, di sini nanti akan dicari posisinya mana disimpan. Nah, tentunya saya dengan Anda beda nanti ya. Lokasinya saja maksudnya ya, tempatnya. Nanti diklik browse. Nah, di sini udah saya ada. Kalau mau lihat lokasinya biasanya diklik di sini itu ketahuan. Nah, di mana dia berada? Di ini seterusnya kalau dirunut ya. Nah, kemudian kita pilih tadi ya. Nih si blue whales. Ini misalnya kita pilih. Oke. Ya, kita atur juga supaya ukurannya sesuai dengan tempatnya gitu maksud saya. Ya, ya. Nah, ya. Dah. Kemudian kita ke halaman 2 ya. Ini diklik text box di bawah halaman kedua. Di WordPress kita juga sisipkan lagi video. Video, browse, kemudian cari yang nih ya. Open. Oke. Kita atur juga besarannya sesuaikan dengan tempatnya. Ya, kalau besar ya apa-apa kita bisa atur lebih besar ya. Maksudnya biar ngelihatnya lebih enak, lebih jelas. Ya, coba diatur yang rapi ya, yang enak susunannya gitu. Ya, misalnya begitu. Nah, kemudian kita ke ketiga ya, ketiga. Oke, maksud saya ini saya coba geser dulu. Oke. Nah, yang ketiga, kita coba tambahkan lagi video.
video, klik browse. Nah, kemudian penguin. Nih, penguin ya. Oke. Nah, satu lagi. Kita mana posisinya. Ya, kelihatan rapi ya disusunannya. Nah, oke. Udah. Nah, untuk yang keempat, gitu ya. Yang keempat, itu saya coba untuk menambahkan audionya. Jadi bukan video, maksudnya saya bervariasi gitu ya. Ya, tadi kan 3 sudah video, yang keempat sini adalah audio. Nah, gitu ya. Nanti Anda juga bisa menambahkan sendiri audio sendiri atau download dari Google Classroom. Nah, contohnya di audio, di browse juga. Nah, di sini saya sudah ada. Oke. Ini ya. Nah, ini memang ada kayak proses konversi maksudnya ya, di convert to MP3. Karena apa? Karena audionya belum sesuai, Pak. Jadi memang dia ada proses konversi. Nah, kalau sudah, oke. Jadi nanti ada audio. Nah, pengen tahu, kita coba jalankan lagi. Caranya diklik view, kemudian preview. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini coba. Nah, ya. Kalau dicoba bisa suaranya. Jadi audio nih. Audio. Nah, coba kita kembali ke halaman 1, home. Kita klik. Nah, di sini kita ingin tahu videonya. Nah, bisa ya. Langsung dijalankan ini. Oke, stop. Nah, kita coba ke halaman 2, cek apakah bisa halaman 2. Ini. Only at the Indianapolis Zoo. Flipper. Oke, bisa ya. Oke, cek lagi halaman 3. Oke, ini. Nah, ini juga bisa ya. Jadi video tiga-tiganya sudah berhasil kita tambahkan maupun audionya. Oke. Nah, oke. Baik, untuk sementara kan udah lumayan tuh tercukupi. Untuk supaya aman, coba kalau udah agak banyak Anda simpan dulu ya. File save as gitu ya. Nama filenya apa, di mana Anda simpan ya. Choose folder misalnya ya. Dipilih dulu. Kenapa? Takutnya kalau udah mengerjakan banyak belum simpen, ada masalah apa, hilang. Aduh, sayang sekali gitu loh. Kalau udah simpen nanti kan nggak hilang semua. Ya, masih ada yang tersimpan, itu nanti dilanjutkan lagi gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya di situ, kemudian di sini nih latihan lektora misalnya ya. Nanti Anda boleh menggunakan yang lainnya. Oke, baru disimpan. Namanya apa gitu ya. Misalnya penggunaan video, audio video. Nah, misalnya ya. Penggunaan audio video. Oke, simpan.
Nah, supaya apa? Apa yang kita sudah buat itu terjaga lah gitu ya, tersimpan. Kalau nggak di save nanti, wah sayang sekali langsung hilang, repot. Ya. Nah, kemudian kalau sudah begini ya, yang hal-hal yang utama sudah terpasang, kita coba istilahnya menambahkan variasi, ya, variasi. Nah, variasi di sini bisa kita pilih di sini, ya, misalnya contoh nih ya, diklik dulu ya halaman ini kita bikin ada satu bentuk animasi, gitu ya. Klik, insertkan, kita tambahkan sebuah animasi misalnya ya, atau warna. Ya, ini kita bisa tambahkan image, gambarnya, teks little background image ya, misalnya backgroundnya dikasih apa namanya, gambar bisa juga nih, atau little background sound. Kalau di sini nanti misalnya ada lagu sepanjang dari apa namanya, aplikasi berjalan, nah kita bisa tambahkan di sini. Tadi kalau saya burung ini dia hanya di posisi di halaman 4 saja ya, halaman lain enggak. Tapi kalau sepanjang selama halaman 1 sampai 4 ada terus, yang bisa dimasukkan dari sini. Kita bisa tambahkan di sini ada juga color misalnya, warna juga bisa dirubah-rubah tadi ya, bisa ditambahkan di situ. Kemudian di properties, nah maksudnya di sini di properties. Jadi kita klik dulu ini ya, saya ulangi lagi biar jelas ya. Jadi kita diklik rectangle yang di sini, lebih enak di sini memilihnya ya. Diklik rectangle di page 1, kemudian diklik properties. Nah, di sini ada nih atau name-nya di rectangle sini. Di sini ada transition in dan transition out. Kita bisa memilih mau transition yang mana gitu maksudnya. Ya, misalnya transition in dipilih. Nah, kemudian di sini ditambahkan apa transition, mode transitionnya gitu ya. Misalnya ini dipilih begini, blind. Nah, modenya horizontal atau vertikal. Ya, misalnya eh, horizontal. Nah, ini kecepatannya kalau delay ada delay nggak atau langsung gitu. Kita ada delay sedikit boleh. Speednya agak cepat aja kok, nggak apa-apa ya. Kalau slow nanti kelambatan. Oke, diklik. Nah, kalau sudah, kita coba pengen lihat ini di halaman pertama. Nanti apa yang terjadi. Gitu ya. Klik view, kemudian preview. Ya, sabar ya, karena ini lagi loading. Makanya semakin banyak hal yang kita tambahkan, semakin berat juga gitu ya. Nah, ini ada ya. Kalau tadi kan cuman diem saja ya, nggak ada apa-apa. Kalau sekarang kan ada gerakan terus ya. Gitu. Kalau yang ini nggak ada apa-apa juga yang halaman 2 karena belum kita tambahkan kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau di halaman yang satu tadi, nah itu udah ada gerakan. Nah, itu maksudnya ya. Di properties tadi kita menambahkan seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan di halaman 2 misalnya kalau pengen menambahkan ada seperti itu. Page 2 rectangle, kemudian apa tadi? Properties. Misalnya di transition out ya, kemudian kita pilih apa? Gitu ya. Misalnya dissolve gitu ya. Tunggunya 2, ini yang cepat aja. Kalau lambat enggak enak menurut saya. Nah, oke. Terus yang page 3 misalnya dikasih ada lagi.
kemudian kita kasih transition in ya, tinggal pilih ada apa ya, sesenang Anda modenya yang seperti apa, dicoba saja nggak apa-apa. Bottom, swing, oke, yang keempat ya, rectangle ya. Sebenarnya nanti di sini juga mungkin bisa kita tambahkan ya, misalnya burungnya kita kasih image ini, dicoba aja ya, transition out apa nih gitu ya, fly misalnya ya, swing atau steady in, steady out, bounce misalnya ya. Nah, kita coba aja. Oke, kalau sudah kita preview. Nah, gitu ya, kalau gampang ya untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Review ya, enggak, semakin tambah tentunya semakin apa namanya. Nah, gitu ya. Seperti itu deh. Jadi ada gerakan tadi menghilang. Nah, ini kan dari bawah ke atas. Ada tambah-tambahan begitu. Nah, ini ya, titik-titik kecil di stop ya, semakin menarik ya. Itu ada gerakan animasinya. Nah, ini ya kelihatan. Oke, jadi Anda bisa menambahkan itu tadi ya. Oke, berarti kita bisa menambahkan variasi sehingga hasilnya lebih menarik. Cuman ya memang kalau semakin kita banyak menambahkan variasi, hal-hal yang menjadi berat gitu ya. Ya, nah ini karena semakin banyak yang ditambahkan, sehingga dia semakin berat. Ini tadi ya, properties kita coba ubah saja nih. Transition in. Ini sunan aja. Nanti ini transition in aja. Transition in. Ada baik. Nah, kalau di sini sudah merasa cukup semua, maka langkah selanjutnya kita simpan dulu ya. Ini perlu saya ingatkan lagi. Kadang-kadang kalau enggak nanti kita lupa udah ngedit. Kalau nggak disimpan nanti takut lupa. Kalau sudah di save, diamankan, kemudian langkah terakhir ada publish. Nah, di sini publish, perhatikan di sini ada review link, artinya kita membuat link yang nanti bisa dikoneksi ke apa namanya, website atau dikoneksi ke beberapa jaringan, itu maksudnya ya. Kemudian offline itu maksudnya kita membuat sebuah aplikasi yang nanti bisa dijalankan tanpa harus koneksi internet. Kemudian web untuk HTML ini maksudnya bisa nanti disisipkan di website misalnya ya. Kemudian course mail, AICC ini semua yang ke bawah di sini ya, kelompok bawah sampai di XAP ini biasanya model pembelajaran kalau di luar negeri sana ya, modelnya ada aplikasi-aplikasi ini. Jadi dia nanti kalau kita sudah membuatnya jadi tinggal dipasang di aplikasi ini, AICC, Scrum,
sapi CN5. Nah, kalau kita kan belum punya. Yang ada kan kita coba di offline saja nih ya. Pilih yang offline, diklik offline. Nah, mungkin ada beberapa keterangan di sini ya. Mungkin ya ada yang ukurannya berapa keterangan ya. Coba aja nanti kita publish ya. Publish and upload page. Place icon, create a zip, publish all page. Nah, ini juga ada create zip, maksudnya mungkin kita bisa atau execute table. Nah, di sini aja ya. Kita bisa membuat zip maksudnya apa yang sudah kita buat ini disatukan, dibandelkan gitu loh. Kayak seperti kita membuat suatu PPT, PowerPoint itu, kalau kita menambahkan apa tadi, audio, video, kalau nggak dibundel, nanti dibawa ke peralatan komputer atau laptop lain, mungkin dia nggak bisa dijalankan. Nah, supaya bisa dijalankan semua, maka di zip ya gitu, atau di execute table ini, dibuat exe. Nanti bisa langsung dijalankan. Ini option replace icon, maksudnya mengganti ya, mengganti iconnya, modelnya seperti apa nanti ada ini. Compress, ini keterangannya, bahasa, language, RTF translation, English ya, menggunakan English. Oke ya, modelnya itu. Jadi publish all page, tapi kita pilih ya di create execute table file. Nah, di sini posisinya di mana gitu ya. Ini dicari nih video. Penggunaan audio video tadi ya. Lektora, penggunaan audio video. Ini deh, di sini nanti. Jadi kalau mencari ke tadi simpan di mana ya, lupa ya. Nah, itu perhatikan dulu, jangan sampai lupa. Nah, karena di sini saya dan Anda mungkin akan berbeda. Jadi di sini sebelum diklik OK, cek dulu nih urutan alamatnya nih gitu ya. Jangan sampai bingung nanti. Nah, pindah laptop kalau di saya belajar pasti akan berbeda dengan Anda. Media interaktif ya, kelas 11 latihan lektora, penggunaan audio video, day offline misalnya. Oke, baru diklik. Nah, ini lagi proses. Ya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak masalah. Oke, sabar ya. Nah, ini memang kadang-kadang perlu waktu untuk memprosesnya. Maka saya sarankan tadi videonya jangan terlalu yang gede-gede ya. Tadi di bawah 2 menit ya kalau memang Anda menambahkan supaya tidak besar nih. Kalau besar kan proses ini juga lumayan. Baik ya, karena ini mungkin prosesnya agak lama, nanti tinggal ditunggu selesai, tinggal dijalankan file executable tadi ya. Kalau nanti rekam ini filenya udah videonya sudah lumayan panjang ya. Jadi baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhirin.